Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita berada di The Rufit yang beralamat di Desa Banyakan, ya Pak, ya, benar. Ya, Desa Banyakan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, bersama kami beliau Ustadz Wisnu dan beberapa anak didik beliau di The Rufit ini. Sebelum kita lanjut, mungkin kita juga perlu tahu, Pak, apa sih The Rufit itu apa? The Rufit adalah sebuah program pendidikan bagi anak mulai usia 5 tahun dengan prioritas pendidikan tahfidzul Quran dengan target anak hafal 30 juz di usia sekolah dasar. Selain tahfidzul Quran, di dalam program ini juga diajarkan pendidikan diniyah, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pendidikan umum berijazah negara dengan cara homeschooling. Homeschooling, ya. Berarti ada ijazahnya itu, ya? Ada, nanti pakai ijazah kesetaraan berarti. Oh, berarti paket ya, modelnya paket A, B gitu ya. Oh, Insya Allah. Ijazah itu sebenarnya bisa nggak sih buat melanjutin pendidikan ke tingkat selanjutnya, Pak, untuk itu? Bisa saja, menurut pengalaman beberapa pihak, bahkan bisa melanjutkan ke universitas-universitas yang bonafit, insya Allah. Masya Allah, ya. Berarti untuk pendidikan ijazahnya seperti SMP, SMA-nya itu nggak masalah ya untuk paket ini? Insya Allah nggak masalah. Insya Allah tidak masalah. Kemudian kok bisa gitu? Apa sih yang melatar belakangi adanya atau diadakannya program The Rufit ini? Yang melatar belakangi program The Rufit ini adalah inisiatif dan dorongan beberapa ikhwah untuk mengembangkan pengalaman saya dalam bidang mendidik anak, terutama dalam pendidikan tahfidzul Quran. Lebih jelasnya seperti ini. Ketika anak saya dulu berumur 5,5 tahun, saya ajarkan membaca Iqra, dan alhamdulillah selesai 3 bulan dari jilid 1 sampai jilid 6. Oh, umur berapa itu? 5,5 tahun? 5,5 tahun, ya. Oh, belajar Iqra-nya berarti mulai 5,5 tahun itu selesai? Selesai. Jilid 1 sampai jilid 6. Ya. Oh, Masya Allah, lancar itu, Pak, ya? Insya Allah, ya. Ya lumayan lah. Setelah itu saya teruskan dengan mengajari membaca Quran. Setelah lumayan lancar, terbersit di hati saya ketika anak saya itu umur 6 tahun 3 bulan untuk mengajarkan tahfidzul Quran. Mulai dari saat itu saya mencari-cari metode pengajaran tahfidzul Quran terhadap anak. Gitu. Dan mulai saya terapkan, tidak lupa saya iringi ikhtiar itu dengan banyak doa dan tawakal. Alhamdulillah, di usia 8,5 tahun anak saya sudah hafal 30 juz. Oh, Masya Allah, 8,5 tahun hafal 30 juz. 8,5 tahun. Oh, Masya Allah. Dan selain tahfidzul Quran, saya juga mengajarkan beberapa materi pelajaran umum. Seperti matematika gitu juga? Matematika, bahasa Indonesia, IPA gitu. Ya, diajari sendiri itu? Diajari sendiri, iya, diajari sendiri itu. Setelah melihat pengalaman ini, beberapa ikhwah ingin mengembangkan pengalaman saya ini untuk diterapkan kepada anak-anak yang lain dengan menambah beberapa materi pelajaran dan merevisi kekurangan-kekurangan. Oh ya, gitu. Masya Allah. Berarti ini jenengan adalah salah satu dan satu-satunya pengajar The Rufit saat ini, Pak, ya? Sebenarnya saya lebih dominan di sini sebagai pengasuh di sini. Pengasuh, ya. Untuk pengajar-pengajarnya ada beberapa, tergantung
bidangnya yang insya Allah berkompeten. Gitu. Berarti mereka datang gitu ya ketika datang ada pada jadwalnya gitu. Iya. Berarti sekarang ini ada berapa santri Pak di sini? Atau disebut apa? Santri atau apa ini? Anak didik atau anak didik sendiri? Ya, anak didik ya. Ada 7 ini. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Ini salah satu putri jenengan ya? Iya, ini yang anak saya ini. Masya Allah. Mbak, siapa namanya? Oh, Salsabila. Namanya Mbak Salsabila. Hafiz Al-Quran 30 juz ketika umur 8,5 tahun ya? Ya, Masya Allah. Apa sih caranya, gimana kok bisa gitu? Kok umur 8,5 tahun itu kan biasanya kan anak itu lagi bandel-bandelnya mungkin ya, lagi seneng main kesana sini gitu, pasaran gitu kalau di desa ya. Kok bisa gitu dengan mendidik dengan bisa memfokuskan anak sehingga menjadi hafiz Al-Quran ini? Ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan anak itu banyak di rumah, sehingga jika dia keluar itu harus dipantau sama kita, orang tua ya. Masya Allah. Kemudian metode apa yang diterapkan Pak? Dalam menghafal? Iya, dalam menghafal. Yang saya praktekkan adalah pada malam hari anak saya cek bacaannya untuk halaman yang besok akan dihafalkan. Kemudian saya suruh untuk mengulangi berkali-kali, dan setelah itu tidur. Setelah sholat subuh baru menghafal yang diulang-ulangi semalam itu. Biasanya satu hari sampai berapa halaman itu untuk menghafal? Tidak sampai beberapa halaman sih, karena untuk tahap awal saja itu cuma surat-surat pendek itu. Oh, berarti dari belakang ya, dari juz 30. Nah, setelah itu berjalan beberapa waktu, kemudian satu halaman hafalan baru setiap hari. Seberapa tahun berarti ini Mbak Salsabila ini maksudnya menjalani proses itu sampai hafal 30 juz dari mulai setoran pertama? Berarti ya sekitar 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih dikit. Masya Allah. Mungkin kita pengen dengar ya bacaannya Mbak Salsabila ini yang sudah hafiz Al-Quran 8,5 ya, 8,5 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang usianya berapa Mbak Salsabila? 10 tahun ya, Masya Allah. Coba Mbak Salsabila ngaji, kita pengen dengar. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Sudah? Masya Allah. Jazakumullah khairan Mbak Salsa dan membacakan Al-Quran kepada kita. Masya Allah.
sudah kita dengarkan, Masya Allah ya. Untuk jenengan Pak, bagaimana sih tipsnya biar bisa menjadikan anak seperti ini? Mungkin ada cara-cara atau trik-triknya yang bisa disampaikan kepada kami untuk sebagai pelajaran untuk orang-orang tua yang ada di rumah. Ya, secara umum mendidik anak itu yang pertama kali adalah meluruskan niat. Jadi kita usahakan agar niat kita itu ikhlas. Kemudian banyak berdoa agar dimudahkan oleh Allah dalam mendidik anak. Tip yang kedua adalah berinteraksi dengan anak secara dekat dan menyelami dunianya agar kita bisa mengamati perkembangannya. Tips selanjutnya adalah selain kita berperan sebagai pendidik, kita juga harus berperan sebagai teman bermainnya. Tips selanjutnya adalah kita berusaha mengetahui semua hal yang dilakukan oleh anak sehingga kita bisa mengapresiasi hal-hal yang baik agar anak lebih bersemangat untuk melakukannya lagi dan kita bisa mengoreksi hal-hal yang buruk sehingga tidak terulang lagi. Tips setelahnya adalah disiplin dalam menerapkan aturan dan jadwal pelajaran. Dan yang tidak kalah penting adalah sabar dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Saya kira itu tip-tip dalam mengajarkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita sebagai orang tua yang merasa kesusahan dalam mendidik anak. Masya Allah. Selanjutnya mungkin kita pengen tahu ini, adik-adik ini umurnya berapa aja sih kok kayaknya ada yang kecil banget ya, yang pojok itu kecil banget kayaknya, terus yang pojok sini juga besar banget kayak itu kan kayaknya nggak seumuran gitu. Kita pengen tahu ya, mungkin dari yang paling besar. Yang paling besar, namanya Mbak siapa Mbak? Sarah. Mbak Sarah. Umurnya berapa tahun? 10. 10 tahun. Berapa juz hafalannya? 7. 7 juz. Di sini berapa bulan kok sudah 7 juz? 2 bulan. 2 bulan dapat 7 juz ya Mbak Sarah. Selanjutnya Mbak siapa? Sofia. Mbak Sofia. Berapa tahun Mbak? 9. 9 tahun. Berapa juz? 4 juz. Di sini berapa bulan? 2. 2 bulan. Selanjutnya Mbak Fatimah. Mbak Fatimah. Berapa tahun umurnya? 9. 9 tahun. Udah berapa juz? 2 setengah. 2 juz setengah. Oh. Selanjutnya Mbak siapa namanya Mbak? Dona. Dona. Berapa tahun usianya? 9 tahun. Udah hafalin belum? Belum. Di sini udah berapa bulan? Berapa bulan Ustaz ini? 1 bulan kurang sedikit. 1 bulan kurang sedikit ya. Iqra berarti ya. Sampai jilid berapa? 6. Selanjutnya Mbak siapa? Mbak Doni. Berapa tahun usianya? 9 tahun. Udah berapa juz? Ikra. Oh, baru Iqra. Iqra jilid berapa? 4. Oh. Yang ini yang paling kecil namanya siapa? Afisha. Berapa juz? Ikra. Oh, Iqra jilid berapa? 4. 4. Udah berapa tahun Mbak usianya? 7 tahun. Masya Allah. Ya begitu Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas penyampaian antum kepada kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siapa saja yang menyimak video ini. Jazakumullah khairan Ustaz.